Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitri Anggraini dengan NIM 2403131059. Dan hadiran saya di sini, saya akan memberi sebuah penjelasan singkat tentang metode pembelajaran atau mode pembelajaran problem based learning, atau umumnya kita kenalnya PBL ya teman-teman. Problem based learning. Problem berarti sebuah masalah di mana anak-anak akan belajar secara aktif memecahkan sebuah masalah yang telah diberikan oleh guru. Lalu anak-anak tersebut akan berkolaborasi dan melakukan eksplorasi untuk menemukan atau memecahkan masalah yang sudah diberikan teman-teman. Misal ada sampah berserakan nih, kita amburin dulu nih sampahnya. Sebagai seorang guru, kita amburin dulu sampahnya. Nanti pas anak-anak masuk, wah, kok ruangan kita berantakan? Kita harus ngapain ya? Pasti anak-anak mikir, anak kita tuh harus ngapain ya supaya ruangannya tuh bersih lagi. Selanjutnya kita akan lanjut ke penjelasan tentang PBL itu sendiri. Di awal, PBL merupakan model pembelajaran inovatif yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator dan mediator. Peserta didik akan diberikan sebuah masalah yang nyata untuk dipecahkan. Model pembelajaran ini cenderung atau mendorong siswa belajar secara aktif melalui eksplorasi dan kolaborasi bersama teman kelompoknya. Lalu apa aja sih prinsip-prinsip yang terkandung dalam model pembelajaran problem based learning? Berikut saya jelaskan. Yang pertama adalah berpusat pada siswa atau student centered learning. Nah, jadi siswa itu belajar aktif teman-teman. Siswa itu belajar aktif membangun pengetahuannya sendiri gitu kan. Guru sudah memberikan sebuah mediator, guru sudah memfasilitasi segala-galanya. Nah, jadi tertinggal anak murid atau peserta didik mengeksplorasi tuh teman-teman, eksplor apa aja yang sudah diberikan masalahnya gitu kan. Bagaimana cara pemecahan masalah tersebut gitu. Kedua, ada penggunaan masalah yang autentik sebagai pemantik dalam pembelajaran. Seperti yang tadi saya kasih contohnya. Contohnya adalah sampah yang berserakan. Nah, berarti kan itu masalahnya otentik ya teman-teman, sering terjadi di kelas gitu. Nah, itu gimana sih supaya anak-anak tuh berjalan gitu, berpikir kritisnya. Nah, pasti kan ada yang mikir, ayo buang sampahnya, ayo disapu, ayo dipel, ayo kita bekerja sama yuk gitu. Untuk membersihkan ruangan ini supaya kita belajarnya menjadi lebih nyaman dan sehat ruangannya gitu. Kedua adalah kolaborasi dengan kelompok. Dan seperti yang saya bilang tadi yang di awal, siswa belajar secara aktif melalui eksplorasi dan kolaborasi. Berarti kita di sini ada membuat kelompok kecil ya teman-teman. Kelompok kecil untuk siswa belajar dan memecahkan masalah. Lalu pengembangan konsep berpikir kritis dalam Lalu di sini juga dapat mengembangkan konsep berpikir kritis pada peserta didik gitu. Peserta didik dituntut untuk berpikir kritis memecahkan sebuah masalah gitu. Lalu yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator dan mediator. Artinya adalah guru memfasilitasi, memberi media untuk pembelajaran berlangsung. Oke, lalu bagaimana sih implementasi atau cara penerapannya pada pembelajaran di PAUD ya teman-teman. Tadi saya sudah mengasih contoh tentang lingkungan yang kotor gitu. Nah, jadi selama 1 minggu itu anak-anak dikenalkan tentang lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Lingkungan bersih itu membuat kita nyaman, membuat kita menjadi sehat. Lalu kita membuat masalah nih. Kita memunculkan masalah, sekolah kita kotor gitu kan ya, kita ajak siswa mengeksplor lingkungan sekolahnya. Kalau misalkan sekolahnya kotor, berarti kita harus apa? Kita harus membersihkannya gitu, harus bekerja bakti, bekerja sama untuk membersihkan sekolah agar sekolah kita kembali nyaman dan kembali sehat untuk dipakai pembelajaran. Oke, baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan pada model pembelajaran problem based learning.
Jika masih baik yang salah itu kesalahan saya pribadi, dan jika itu benar merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.